Setelah kita lihat contoh kasus satu, selanjutnya kita akan coba lihat contoh kasus yang kedua. Nah, ini gambar rangkaiannya. Sekarang hanya ada 2 flip-flop, masih menggunakan flip JK di contoh ini ya. Kemudian, nah di sini ada output Z dan ada input X. Jadi di contoh kedua ini ada inputnya, ada outputnya. Nah, tahapannya seperti di contoh satu adalah kita akan menuliskan fungsi untuk setiap input flip-flop dan output. Dengan demikian, ini nanti ada beberapa fungsi yang akan kita tulis. Di flip-flop JK yang atas, ya, ini ada 2 input, J dan K. Yang bawah juga 2. Jadi 4 ya, 4 fungsi ditambah 1 fungsi untuk output Z. Jadi ada 5 fungsi. Oke, kita coba telusuri. Yang atas ini sebut aja ini yang A ya. Flip-flop JK yang A. J-nya ini sama dengan 0. Nah, bisa langsung ya, JA sama dengan 0. Kalau yang KA ini agak panjang nih. Jadi ilmu untuk menuliskan fungsi dari suatu rangkaian digital ini kepakai di sini. Yang sudah kita pelajari di pertemuan 7 kalau salah ya. Nah, ini kepakai lagi di sini. Ini ada rangkaian, berarti ada gerbang OR, ada gerbang AND. Kita coba telusuri untuk nulis fungsinya. Di ujung sini jadinya apa. Nah, kalau nulis fungsi, maka kita berangkatnya dari sebelah kiri atau ujung kiri. Ya. Misal kita telusuri flip-flop yang atas ini, gerbang apa? Gerbang N ya, yang atas ini. Inputnya dapat dari X. Ya, ini X. Sekali lagi, di jalur ini banyak percabangan ya. Yang kita lihat adalah mana yang bisa memberikan data. Kalau sesama input dari gerbang itu nggak bisa ya. Misalnya ini gerbang N, kalau kita teruskan ke bawah, ini kan juga input gerbang N, ini nggak bisa saling memberikan data. Kemudian kalau kita telusuri yang kanan, ini nyambung ke input gerbang NOT, ini juga nggak bisa memberikan data. Kalau kita teruskan ke input gerbang N lagi. Jadi ini nggak bisa memberikan data ke input gerbang N ini. Maka data itu bisa masuk dari input X ini. Ya. Jadi yang gerbang N atas ini dapat input dari X. Kemudian yang satu lagi ini ke input gerbang N, jadi nggak bisa. Terus kita telusuri, nah ketemu di sini. Output flip-flop JK yang atas, QA. Ya. Jadi di titik ini QA di-N-kan dengan X. Ini flip-flop yang gerbang yang atas ya. Kemudian yang bawah kita telusuri, ini sama QA di-N-kan dengan yang bawah. Yang bawah ini nyambungnya ke ini. Ini QB aksen berarti ya, ini ada buletannya. Jadi gerbang N yang bawah ini adalah QA di-N-kan dengan QB aksen. Sehingga fungsi K ini adalah yang pertama tadi, X di-N-kan dengan QA ditambah QA di-N-kan dengan QB aksen. Sehingga fungsinya jadi seperti ini. Ini bisa sedikit kita buat menjadi lebih sederhana dengan mengeluarkan GTA. Ini ada GTA, ada GTA ya. Nah, sehingga ini sedikit lebih sederhana daripada yang atas. Nah, sederhananya seberapa kita bisa lihat. Yang atas ini dia membutuhkan sebuah gerbang OR dan 2 buah gerbang N ya. Jadi ada 3 gerbang. Dengan disederhanakan, yang bawah ini membutuhkan sebuah gerbang N dan sebuah gerbang OR. Jadi hemat 1 gerbang ya di sini. Oke. Ini yang KA. Kemudian flip-flop yang bawah JK. Kita telusuri yang J. Ini ada gerbang N-nya. Ini dapat data dari X ya.
kemudian yang atas ini ke KP aksen. Jadi X di-N-kan dengan KP aksen. Yang J ini ya, jadinya X di-N-kan dengan KP aksen. Kemudian yang K, ini ada gerbang N, ini dapat input dari gerbang not ini dapat dari X, input X. Jadi ini X aksen ini. X aksen di-N-kan dengan, nah ini dapatnya dari sini, ini agak panjang nih ya. Yaitu QA di-N-kan dengan KP aksen. Jadinya seperti ini. Jadi yang K ini adalah X aksen ya, di-N-kan dengan QA kali KP aksen. Ini sudah paling sederhana ya, nggak bisa dibuat menjadi lebih sederhana lagi. Selanjutnya terakhir ini untuk output Z. Ini ada gerbang N. Yang masuk ke gerbang N ini adalah output QA, output flip-flop yang atas QA, kemudian X, kemudian KP aksen yang bawah. Sehingga Z itu sama dengan X, GTA, KP aksen. Nah, inilah 5 fungsi yang kita hasilkan berdasarkan gambar rangkaian sequential ini. Silakan jika ada yang mau bertanya. Kalau kita perhatikan, gambar rangkaian ini model Moore atau Meli ini? Meli, Pak. Tandanya apa? Outputnya input. Ya, betul. Ya, ini outputnya ini Z. Ini dipengaruhi langsung oleh input X. Ya, hanya terlewati atau melewati gerbang N aja ya. Maka ini disebut dengan langsung. Jadi output ini dipengaruhi oleh input secara langsung. Ini model Meli. Oke, tahap pertama ini kita sudah dapat fungsinya. Tahap kedua adalah kita akan menentukan fungsi next state-nya. Seperti contoh 1, kita perlu tahu fungsi next state dari flip-flop yang digunakan. Kebetulan ini flip-flopnya jika ya, sama dengan contoh 1. Kalau nanti ada soal pakai flip-flop yang lain, ya kalian harus tentukan fungsi next state-nya dari flip-flop tersebut apa. Jadi ini sama seperti tadi, ya dengan keymap kita dapatkan. Kemudian kita akan lakukan substitusi untuk mengganti K dan J. Misalnya untuk fungsi yang A, yang ini ya. Kalau yang A ini J-nya 0, K-nya ini. Nah, ini kita substitusikan. Maka ini, yang merah ini adalah yang K ya. Kemudian perhatikan, di sini ada dalam kurung, ada aksennya di sini. Oke. Kemudian yang J-nya, tadi nilainya 0. Nah, yang J ini hilang. Ya, J ini hilang. Kemudian tinggal sebelah kiri. Coba perhatikan, dari sebelah kiri ini menjadi baris yang bawah. Itu karena apa ini? Ada yang tahu? Dari baris yang ini ya. Ini menjadi baris yang di bawahnya. Ini kan berbeda. Ada yang tahu nih perbedaannya karena apa? Ya, coba perhatikan. Ini tadinya perkalian jadi penjumlahan ya. Ini pakai De Morgan, Pak. Ya, betul. Ini pakai hukum De Morgan. Ya. Perkalian jadi penjumlahan. Kemudian ini nggak ada aksen, jadi ada aksen. Kemudian yang ini dalam kurung ini ya. Dalam kurung ini. Ini tadinya nggak ada aksen, sekarang ada aksen. Ini dari De Morgan yang ini. Kemudian dari baris yang kedua ini menjadi baris ketiga. Itu apa nih perubahannya?
Apa perubahannya? Ada yang tahu? Ya. Ini pakai De Morgan lagi kan? Yang ini ya. Yang ini, yang dalam kurung ini, pakai De Morgan lagi, sehingga X-nya tadinya nggak ada aksen, jadi aksen. Ini penjumlahan jadi perkalian. GTP tadi ada aksen, jadi nggak ada. Nah, kemudian dari baris 3, jadi baris 4, ini pakai hukum apa? Disebar ya, ini diurai, distribusi. Sehingga kita dapatkan, ini GTK aksen kali GTA. Yang ini X aksen, GTP kali GTA. Nah, ini ada GTA aksen kali GTA. Ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0 ya, dari sini. Tinggal yang kanan ini. Nah, jadi fungsi untuk GTA ini ya, next state, fungsi next state untuk A, ini adalah X aksen GTA kali GTP. Ini fungsinya, next state untuk yang A. Oke. Ini yang A ya, flip-flop yang pertama. Kemudian untuk flip-flop yang kedua, yang B, kita substitusikan lagi. Tadi kita dapatkan fungsi ini ya, yang B itu. Agak panjang ya, ini. Disubstitusikan semua. Nah, ini adalah yang K-nya. Ini ada aksennya di sini. Kemudian ini yang J-nya. Ya, ini yang J. Dari fungsi sebelumnya. Ini ya, J-nya ini, K-nya ini kan. Dimasukkan ke fungsi next state. Flip-flop K. Setelah itu, ini perhatikan dari yang baris pertama menjadi baris kedua, apa yang berubah. Ini ya, perkalian dari penjumlahan. Perkalian penjumlahan. Ini pakai De Morgan lagi ya. Ini. Kemudian yang ini X GTP aksen kali X GTP aksen. Kalau ada double ini bisa hilang salah satu ya. Tinggal satu saja. Oke. Nah, kemudian dari baris kedua menjadi baris ketiga, ini adalah pakai distribusi ya. GTP-nya ini kita sebar ke yang di dalam kurung ya, menjadi seperti ini. Dari baris ketiga jadi baris keempat ya. Ini apa yang berbeda? Ya, ini ada yang dua. GTP kali GTP. Ini juga cukup ditulis satu karena sama ya. Kemudian dari baris 4 ke baris 5 ini diapakan? Ya, X-nya dikeluarkan ya. Di sini ada X sehingga dalam kurung ini GTP plus GTP aksen. Nah, GTP plus GTP aksen ini kita tahu ini hasilnya 1 ya. Sehingga tinggal X saja di sini. Oke. Kemudian yang sebelah kanan ini GTP-nya ini kita keluarkan sehingga yang di dalam kurung ini GTA plus 1. Apapun plus 1 ini hasilnya juga 1 sehingga fungsi sederhananya menjadi X plus GTP. Ini adalah untuk flip-flop yang bawah atau yang B ya. Kemudian untuk fungsi outputnya sepertinya sudah paling sederhana, nggak bisa dibuat lebih sederhana lagi. Jadi kita sudah dapatkan fungsi nested untuk A yang ini ya. Ini dari tahap sebelumnya ini kita pindahkan di sini. Kemudian untuk yang B adalah ini ya, ini yang B. Yang untuk output ini. Kemudian selanjutnya akan kita gunakan untuk mengisi tabel transisi. Transisi dari present state menjadi next state. Nah, tadi kita tahu flip-flopnya itu ada dua
Flip-flop artinya di situ akan ada 2 bit. Dengan 2 bit itu akan ada 4 kombinasi. 00, 01, 10, 11. Namun karena ada input X untuk setiap state-nya, maka setiap state-nya akan menjadi 2 macam. Misalnya 00 ini bisa dapat input 0 dan bisa dapat input 1. Sehingga totalnya menjadi 8 baris. Padahal flip-flopnya hanya 2 ya, atau kode bitnya hanya 2 bit. Tapi karena ada input X, maka menjadi 8 baris. Nah, ini yang harus kita isikan nih. Next state-nya jadinya gimana? Isinya berapa bit ini? Ya. Nah, caranya adalah seperti di contoh 1, kita akan isikan fungsi next state, ini A dan B, dan output ini dengan ini, biner-biner ini, biner present state dan input. Nah, ini yang lebih sederhana ya, yang mana? Nah, itu kayaknya hampir semuanya sederhana ya. Ini yang A, yang B ini, yang A ini, yang output ini. Ya, jadi kita bisa isikan dari yang mana saja, ini sama saja. Oke, misal kita mau isikan ke kolom yang ini, yang A ya, ini. Berarti yang kita lihat fungsi yang ini. Nah, di fungsi ini karena operasinya adalah AND atau perkalian, maka dengan mudah kita bisa isikan di situ ya. Misal kita akan melihat yang mana dulu nih, yang kita A misalnya. Kalau kita A-nya 0, ini pasti hasilnya 0 ya, karena perkalian kan. Jadi kita lihat ini, yang kita A ini 0 nih. Maka otomatis ini udah isinya 0 nih ya. Nah, cepat kan isinya ya. Kemudian kita lihat yang B-nya, GTB-nya. Kalau GTB-nya 0, pasti hasilnya 0. Berarti kita lihat yang belum diisi, ini ya. Ya ini B-nya 0. Nah ini, 2 baris ini pasti 0 nih. Oke. Tinggal 2 baris ya, yang belum diisi. Coba sekarang kita lihat X-nya. Ini karena aksen, kalau X-nya 0, ini pasti output-nya 1. Ini tinggal ini ya, tinggal 1 ini. X-nya 0, maka ini output-nya 1. Berarti tinggal 1 baris yang kita perlu masukkan ke fungsi kan ya. Yang lainnya tadi kan bisa diisi dengan cepat. Nah sekarang berarti dimasukkan ini. Semuanya 1 ya. X-nya 1, GTA-nya 1, GTB-nya 1. Jadi satunya dikomplementkan, jadi 0, kali 1 kali 1 hasilnya 0. Ya. Dengan cepat kita bisa ngisi kolom yang GT plus 1A atau next state dari flip-flop yang A. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Berikutnya kolom yang B. Kalau B fungsinya yang ini ya, ini yang B ini. Nah, di sini kita bisa isikan dengan cepat juga, yaitu kalau X-nya 1, maka hasilnya pasti 1 kan. Maka yang ini ya, yang X-nya 1 ini, ya. Maka ini pasti 1, ini 1. X-nya 1 kan. Nah, 4 baris bisa diisi dengan cepat. Yang kedua, kalau GTB-nya 1, maka output-nya juga 1. Maka kita lihat yang ini, GTB ini ya. Yang 1, ini 1 kan. Nah, berarti ini diisi, bawahnya sudah. Nah, ini 1 lagi, ini 1. Tinggal tersisa berapa? 2 baris yang belum diisi kan. Ya. Nah, 2 baris berarti kita lihat sekarang X dan GTB-nya. Dijumlahkan atau diorkan. Jadi yang dilihat ini ya, 2 kolom ini diorkan. Nah, ini yang paling atas ini 0 diorkan dengan 0, maka isinya 0. Kemudian baris yang ini 0 dengan 0, isinya 0 lagi. Maka dengan
cepat kita bisa isikan kolom yang next state untuk field block B. Nah, dua kolom ini sudah terisi. Sekarang output Z. Ini fungsi yang dipakai ya. Ini juga N. Jadi kalau X-nya 0, itu pasti hasilnya juga 0. Nah, 0 itu yang ini ya. Ini 0, ini 0. Jadi ini sudah kita isi, hasilnya 0. Udah 4 baris. Kemudian apa lagi? Ini. Kalau GTA-nya 0, hasilnya juga 0. Kita lihat yang GTA ini. Yang belum diisi, ini ya. Ini 0, ini pasti 0. Kemudian, nah ini juga pasti 0. Tinggal 2 baris yang belum. Oke, nah ini ada GTB, aksen. Kalau GTB-nya 1, pasti hasilnya 0 juga kan. GTB 1 mana yang belum diisi. Nah ini ya, ini GTB 1 ini paling bawah. Ini pasti hasilnya juga 0. Tinggal 1 yang kita coba masukkan ya. 1, 0, 1. Jadi X-nya 1, GTB-nya berapa? 0 ya. Ini belum diubah, kemudian GTA-nya 1. Benar nggak ini? Tadi X-nya 1, GTA-nya 1, GTB-nya 0 ya. Oke. Nah, ini karena aksen, maka ini akan menjadi 1. Jadi 1 kali 1 kali 1. Maka hasilnya adalah 1. Nah, ini ya, terakhir nih. Satu-satunya yang menghasilkan bit 1. Ya, jadi sampai di sini kita udah isikan tabel transisinya ini dengan lengkap. Nah, tahap terakhir setelah kita dapat tabel transisi adalah kita gambarkan state diagramnya. Jadi dari tabel ini dipindahkan ke sini. Ini startnya di sini ya. Ini S0, S1, S2, S3. Ada 4 state. Ini hanya memindahkan dari tabel ke state diagram. Misalnya, ini dari state 00. Dapat input 0. Maka next state-nya tetap di 00. Ini ya, yang ini. Terus dari 00, kalau dapat input 1, pindah ke 1. Nih. Oke. Berikutnya dari state 01. Ini 01. Kalau dapat input 0, dia ke 01. Yang ini ya. Kemudian 01 dapat input 1, dia juga tetap di 01. Jadi ini. Mau dapat input 0 atau 1, dia tetap di sini. Berikutnya gambar dari 10. 10 dapat input 0, dia ke 00. 10 itu ini ya, input 0 ke 00 ini. Terus kalau dapat input 1, dia ke 01. Dan seterusnya ya. Jadi gambar ini diperoleh hanya dengan memindahkan dari tabel ke state diagram. Selesai. Ini adalah hasil dari reverse engineering ya, rangkaian spesial di awal tadi. Ternyata state diagramnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat state diagram ini, sebenarnya ada yang tidak wajar atau aneh. Ada yang tahu nih anehnya di mana? Ada. Anehnya adalah di sini ya. Jadi coba perhatikan. Ini dari S0. Dia dapat input 0, tetap di S0. Dapat input 1 di sini. Di S1. Nah, S1 ini dapat input 0, tetap di S1, dapat input 1, tetap di S1. Jadinya apa?
ya dari sini nggak akan pindah ke S2 atau S3. Dia hanya di S1. Ya. Kalau startnya dari S0, maka sebenarnya S2 dan S3 ini nggak akan pernah dilalui. Karena startnya dari sini kan. Begitu dari S0 pindah ke S1, ya udah, dia nggak akan kemana-mana lagi. Betul nggak? Jadi state diagram ini sebenarnya tidak umum. Atau tidak. Kenapa bisa seperti itu? Nah, berarti gambar rangkaian ini adalah gambar yang tidak benar, ya, tidak umum. Apa penyebabnya? Karena gambar ini sebenarnya tadinya gambar yang benar. Terus ada yang diubah sambungannya, ya. Diubah sambungannya, kemudian dijadikan soal. Ya, ternyata setelah digambar seperti ini. Apakah gambarnya ini salah? Secara gambar tidak salah. Karena tahapan yang kita lalui sudah betul tahapannya. Ya, ini tahapannya sudah betul. Perkara nanti ini ternyata aneh, ya nggak masalah. Asalkan tahapannya sudah dilalui dengan betul ya. Karena memang input gambarnya itu sudah bukan dari rangkaian yang berfungsi dengan baik. Ya. Dari rangkaian yang sudah betul, diubah sambungannya sehingga tidak jelas lagi ini jadi fungsinya apa. Paham ya? Jadi kalau nanti mengerjakan, menemukan setelah dipikir-pikir kok ini aneh, ya nggak masalah. Ya. Asalkan tahapannya sudah dilalui dengan betul. Itu ya. Oke, jadi di contoh 2 ini ada sedikit yang berbeda dibanding contoh 1. Kalau contoh 1 tadi jelas ya. Oh ini kita bisa simpulkan ini rangkaian di atas tadi adalah rangkaian apa? Counter up ya seperti ini. Tapi kalau kita ditanya rangkaian atau contoh kedua itu rangkaian apa? Kita susah jawabnya ini ya. Ini nggak bisa nyebutin ini rangkaian apa. Oke, demikian analisis rangkaian sekuensial yang kita pelajari ini. Silakan jika ada yang mau ditanyakan.